Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, yang tentunya pada kesempatan ini saya fokuskan kepada penyusunan SKP pengawas, kepala sekolah dan guru tahun 2021, khususnya mengacu pada dua periode pembuatan SKP, yaitu periode Juni, Januari sampai Juni, dan Juli sampai Desember 2021. Nah, tentu saya sertakan dengan contoh menjabarkan indikator kinerja menjadi pencapaian kinerja, khususnya untuk membantu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan pengawas pembina untuk fokus di dalam memandu guru-guru di sekolah binaan masing-masing. Nah, saya mulai dengan bahwa acuan SKP PNS tahun 2021 itu difokuskan pada konsep bahwa SKP itu adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS serta harus dicapai setiap tahun. Nah, di berikutnya, penilaian kinerja PNS itu bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Ya. Nah, oleh sebab itu, penilaian kinerja khususnya pada PNS itu dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen kinerja PNS. Nah, sistem manajemen kinerja PNS itu diawali dengan bagaimana perencanaan kinerja, lalu pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, sampai kepada tahapan ketiga itu adalah penilaian kinerja, tindak lanjut, dan yang kelima itu adalah sistem informasi kinerja PNS. Dari manajemen kinerja PNS ini yang meliputi 5 bagian ini, maka tahap awal yang harus dilaksanakan dan berhasil itu adalah bagaimana membuat perencanaan kinerja PNS itu, memuat perencanaan kinerja PNS yang terdiri dari penyusunan rencana SKP dan SKP dengan angka kredit itu yang menjadi penting untuk ditelaah oleh pimpinan tentunya. Nah, di selanjutnya bagaimana awal kita memulai untuk menyusun rencana kinerja yang akan dituangkan di dalam SKP itu, maka ada dua pilihan. Ada model dasar atau inisiasi dan ada model pengembangan. Nah, khusus untuk satuan pendidikan atau di atasnya adalah instansi lain yang baru memulai dengan sistem manajemen kinerja PNS, maka diawali dengan menggunakan model inisiasi atau model dasar. Nah, tentu ketika kita sudah membangun sistem manajemen kinerja, maka boleh menggunakan model pengembangan. Nah, di berikutnya adalah bagaimana penyusunan rencana SKP itu dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat. Ya, tentu akan berbeda kalau penyusunan SKP tahun-tahun sebelumnya, maka di periode Juli sampai dengan Desember 2021 ini, maka penyusunan rencana kinerja yang akan dituangkan di dalam SKP itu harus dilakukan secara bersama-sama sehingga betul-betul dijabarkan mutu apa yang ingin dicapai pada satuan pendidikan tersebut. Nah, oleh sebab itu, rencana kinerja pada SKP, poin pentingnya di sini adalah ditulis dengan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan. Nah, sebelum melakukan penyusunan rencana SKP khususnya, maka PNS harus menjabarkan rencana kinerja dalam bentuk pencapaian hasil yang dapat dibedakan dengan indikator pencapaian, kinerja utama, dan kinerja tambahan. Nah, yang membedakan kinerja utama itu wajib memuat sasaran, indikator, dan target dengan memperhatikan tentunya adalah renstra sekolah dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan di minggu kedua bulan Januari. Nah, di berikutnya adalah bagaimana
kinerja utama itu dapat ditambahkan dengan inisiatif strategis beserta indikator kinerja dari individu dan targetnya. Untuk memulai alur penyusunan rencana kinerja pada SKP, itu khususnya yang menggunakan model inisiasi, maka penting untuk melihat gambaran keseluruhan dari apa yang ingin dicapai di instansi, khususnya dikaitkan dengan renstra dan rencana kerja. Nah, di kedua adalah bagaimana menentukan rencana kinerja dalam format SKP yang telah disediakan, lalu menentukan aspek indikator dan indikator kinerja pada aspek individu, sampai kepada tahapan menetapkan target pada format rencana SKP, menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran pangkat, khususnya di pejabat fungsional, di guru, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina yang saya fokuskan pada kesempatan ini. Nah, ini yang pertama adalah format rencana kinerja SKP fungsional, khususnya di memuat tentang instansi dan periode penilaian, pegawai yang dinilai, lalu pejabat penilainya. Kemudian aspek pentingnya di sini ada rencana kerja pada SKP, kemudian rencana aksinya, sampai kepada indikator rencana aksi, dan tentunya di sini adalah target yang ingin dicapai. Nah, tentu yang harus dimuat di awal di sini, karena rencana kinerja ini adalah antara pegawai dengan pimpinan itu merupakan satu kesatuan, maka tentunya adalah di rencana kinerja atasan ini yang kita tulis terlebih dahulu, lalu diikuti dengan rencana kerja individu, sampai kepada nanti ada tambahan rencana kerja yang memang itu merupakan penugasan dari pimpinan, atau itu merupakan pengembangan diri sampai kepada pengembangan profesi keberlanjutan yang memang wajib harus diselesaikan oleh sahabat guru, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina tentunya. Nah, lalu setelah itu diselesaikan, maka bagaimana keterkaitan SKP dengan angka kredit fungsional itu menjadi penting untuk dijabarkan. Polanya juga sama, yaitu instansi pengusulnya, lalu ada pejabat penilainya, sampai kepada masuk ke aspeknya, poinnya itu adalah dimulai dari rencana kerja pada SKP, butir kegiatan yang terkait, output butir kegiatan, sampai kepada angka kredit yang memang menjadi bagian dari kesesuaian antara aspek-aspek yang dilakukan di dalam mencapai mutu di satuan pendidikan. Nah, setelah itu diselesaikan, dua formatnya sudah ada, maka akan dilanjutkan dengan melakukan penilaian. Nah, tentu di dalam penilaian ini harus diawali dengan pelaksanaan kinerja dari tahapan awal tadi, yaitu dimulai dari rencana kinerja, pelaksanaan kinerja, sampai kepada ketika dua aspek itu sudah diselesaikan, ya, dua aspek mulai dari rencana kinerja sampai kepada keterkaitan SKP dengan angka kredit fungsionalnya itu sudah diselesaikan, maka pejabat penilai harus mereview apa yang sudah dibuat. Bentuk reviewnya itu adalah tentu akan ada saran perbaikan apakah nanti akan bisa dicapai, karena di tahapan berikutnya itu adalah akan setelah direview maka itu akan dilaksanakan. Perbedaan yang ditekankan di sini itu adalah khususnya di perilaku kerja yang akan dinilai itu ada 5, mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, sampai kepada inisiatif kerja, ada kerjasama, dan ada kepemimpinan. Nah, inisiatif kerja inilah suatu yang baru untuk mendapatkan penilaian, sehingga benar-benar nanti predikat dari seorang guru, seorang kepala sekolah, atau seorang pengawas pembina ini akan berada di level di atas ekspektasi, atau sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, inilah yang akan menjadi penilaian perilaku kinerja dan juga bagian dari SKP penggabungan antara periode Juni dan juga periode Desember. Nah, inisiatif kerja itu tentunya adalah kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk meningkatkan kerja, kemauan untuk membantu rekan-rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang. Nah, tentu di perilaku kerja ini maka penting untuk rencana SKP sudah direview dan ditandatangani oleh
PNS dan pejabat penilai, maka di lanjutannya adalah bagaimana pelaksanaan dari rencana kinerja itu menjadi penting. Nah, tentu nanti pimpinan akan melakukan pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, lalu akan melakukan penilaian kinerja. Nah, oleh sebab itu, di dalam aspek penilaian perilaku kerja, mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, sampai kerjasama dan juga kepemimpinan ini, penting untuk menjabarkan apa yang sudah direncanakan di dalam rencana kinerja itu betul-betul diwujudkan. Orientasi pelayanan ini adalah ada 7 indikator penting yang akan dinilai di sini. Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar, memberikan pelayanan sesuai standar, dan juga memberikan pelayanan di atas standar. Nah, ini tentu dilanjutkan dengan memberikan pelayanan di atas standar itu untuk membangun nilai tambah dalam pelayanan, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan, lalu mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani, kemudian mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani. Nah, di inisiatif kerja, maka yang cukup baru dan penting di sini untuk dipahami itu adalah memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan yang belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi. Cepat tanggap ketika menerima tugas, dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal-hal baru, dan juga mampu membangun jejaring. Ini juga menjadi sesuatu yang penting di indikator inisiatif kerja. Nah, di selanjutnya adalah bagaimana seorang di dalam mencapai rencana kinerja harus bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain. Nah, tentu ini bagaimana kita bisa merancang rencana yang komprehensif berorientasi jangka panjang, ini menjadi benar-benar penting untuk dirumuskan sehingga semua rangkaian untuk mewujudkan rencana kinerja yang sudah kita masukkan dalam kategori pelaksanaan pemenuhan dari rencana kinerja dalam SKP yang sudah dituangkan, perlu adanya pendokumentasian kinerja mencapai target kinerja atasan, target individu, target penugasan pimpinan, sampai kepada rencana aksi. Kemudian juga ada output dari bukti capaian kinerja, inilah yang kita dokumentasikan. Nah, sehingga di sini tentu di dalam penilaian itu nanti akan berbeda rentang skor. Untuk sangat baik itu tentunya adalah di sini mencapai angka 110 sampai dengan 120. Nah, sedangkan baik itu berada di kisaran angka 90 sampai 110, sedangkan cukup itu adalah di kisaran 70 sampai dengan 90. Nah, apa dampaknya itu? Tentu ini akan berdistribusi mengacu pada distribusi predikat yang akan diperoleh, yaitu mulai dari di atas ekspektasi. Dalam satu sekolah itu akan ada sekitar 20%, lalu sesuai ekspektasi itu antara 60 sampai 70%, lalu paling tinggi ini 20% pegawai di sekolah itu akan berada di bawah atau berada di level di bawah ekspektasi. Nah, tentu ini semua level perilaku kerja PNS yang ada ini akan dipersyaratkan untuk jabatan fungsional yang sudah ada, khususnya kalau dia utama itu adalah 5-6, lalu media itu 4-5, kemudian level untuk yang muda itu adalah 3-4, dan level pertama itu adalah 2-3 yang dipersyaratkan. Nah, tentu semua ini akan dilakukan penilaiannya bersama-sama, yaitu nanti di akhir Februari tahun 2022 untuk mengintegrasikan aspek dari pencapaian perilaku kerja dan SKP yang sudah dicapai. Nah, berikut
akan saya pandu sahabat guru hebat terkait dengan contoh rencana kinerja, keterkaitan SKP dengan angka kredit. Saya mulai dengan contoh SKP di periode bulan Juni, yaitu dari Januari sampai dengan Juni. Saya kira ini formatnya biasa, yaitu dimulai dengan unsur utama, pelaksanaan PKB dan unsur penunjang. Targetnya di sini kita isi adalah waktunya itu 6 bulan, ya, persentase. Nah, kemudian mana yang bentuknya itu memerlukan waktu lebih singkat, itu tentu adalah menjadi pengawas ujian itu singkat. Kemudian juga ini menyusun laporan PTS, mungkin ini bisa kita perbaiki menjadi 3 bulan. Lalu di sini juga 1 bulan. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Nah, lalu saya kira dari pengukuran ini tidak masalah, sampai ke penilaian juga sama. Hanya penanggalan di sini yang penting itu adalah di tanggal 27 di pengukurannya tadi. Di pengukuran ini tanggalnya tanggal 27 Juni. Kemudian di penilaiannya juga begitu, sampai kepada ini dibuat tanggal 27, kemudian diterima juga tanggal 27, sampai kepada atasan pejabat penilai itu tanggal 30 Juni. Nah, di berikutnya di yang kedua itu adalah format rencana sasaran kinerja pegawai negeri, khususnya di periode Juni sampai dengan Desember 2021. Nah, yang penting untuk diperhatikan itu adalah mulai dari ini satuan pendidikannya. Saya contohkan di sini SMA Negeri 1 Palangkaraya, periodenya Juni sampai dengan Desember. Lalu pegawai negeri yang dinilai, kemudian ini adalah pejabat penilai kinerjanya. Lalu di sini sudah saya contohkan rencana kinerja atasan langsung. Formatnya terdiri dari nomor rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, kemudian target. Nah, di sini saya sudah buatkan bahwa di kinerja utama ini memang merupakan kinerja utama atasan yang juga ini berdampak kepada guru dan juga nanti di tata usaha itu juga akan ini, karena ini adalah target kinerja utama kepala sekolah. Khususnya warga sekolah telah berkarakter dan berprestasi sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, di sini di rencana kinerjanya saya sudah bantu dengan menggunakan kalimatnya adalah kalimat pencapaian, ya. 80% siswa bertoleransi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Lalu indikatornya adalah indikasi bahwa siswa itu bertoleransi. Di sini dia secara kualitas di aspeknya. Lalu targetnya 80% siswa mengikuti perayaan hari keagamaan. Nah, begitu juga di karakter untuk tanggung jawab, di sini juga sudah diberikan kalimat pencapaian, ya. Ini juga guru-guru disiplin itu juga semuanya sudah menggunakan kalimat pencapaian. Sampai kepada di penjabaran yang kedua untuk mencapai mutu sekolah, tapi ini adalah sudah masuk ke aspek dari rencana kinerja individu ke guru, yaitu penguasaan model pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran inovatif dan kreatif diterapkan oleh guru-guru selama proses belajar mengajar tatap muka maupun daring. Lalu di sini dijabarkan juga menjadi media Zoom meeting, Google Meet, Google Form dan juga GCR sampai ke quizzes telah digunakan oleh guru-guru selama proses belajar. Nah, adapun indikator kinerjanya itu adalah guru-guru melaksanakan pembelajaran berbasis IT selama proses belajar mengajar secara tatap muka maupun daring. Nah, yang ketiga itu adalah supervisi guru-guru telah dilaksanakan oleh pengawas pembina dan juga oleh kepala sekolah.
Lalu di sini di aspek kinerjanya, rencana kinerjanya itu adalah 60% guru-guru telah disupervisi terkait perangkat pembelajaran dan juga kunjungan kelas oleh pengawas pembina dan kepala sekolah secara daring maupun luring. Nah, yang keempat itu adalah terkait dengan soal-soal sesuai pesan KD telah digunakan oleh guru-guru pengampu sebagai penilaian hasil belajar siswa. Dan tentu di sini yang penting itu adalah bagaimana di aspek kinerja, rencana kinerja itu adalah sama dengan rencana kinerja, itu semuanya menggunakan kalimat pencapaian, bukan bentuk dari aksi, ya, bukan proses. Nah, sampai kepada di terakhir itu ada bentuk kinerja tambahannya. Di kinerja tambahan di sini ada saya juga sudah memandu dengan pengembangan diri dari guru, termasuk juga ada publikasi ilmiahnya. Saya rumuskan pengembangan keprofesian berkelanjutan telah dilakukan guru-guru dengan membuat modul ajar alat peraga dan makalah. Nah, di berikutnya adalah bagaimana keterkaitan rencana sasaran kinerja pegawai dengan angka kreditnya. Nah, di sini sudah diberikan contohnya, yaitu keterkaitannya adalah yang pertama, warga sekolah telah berkarakter dan berprestasi sesuai visi sekolah, warga sekolah, ya. Warga sekolah dalam hal ini yang lebih fokus itu adalah ke siswa. Nah, tentu kegiatan IHT telah mengelompokkan gaya belajar siswa melalui telaah KD esensial dan juga model-model pembelajaran inovatif dan kreatif secara tatap muka maupun daring. Ini adalah bentuknya berupa kegiatan IHT. Karena IHT, maka ini termasuk pengembangan diri. Ada 3 kegiatan dari yang masing-masing nilainya adalah 0,15 untuk 3 kali pertemuan, maka di sini angka kreditnya menjadi 0,45. Terus juga di situ ada pembelajaran yang telah dilaksanakan guru-guru melalui inovasi dan berbasis teknologi secara daring maupun luring. Di sini juga diawali nanti akan ada IHT-nya juga, ya, sehingga ini masuk pengembangan diri sampai kepada supervisi dilaksanakan, ya. Nah, terlaksananya kegiatan pengembangan diri, ya, sampai berikutnya guru-guru disiplin, berarti ini sudah masuk ke kegiatan pembelajarannya dan terpenuhinya beban mengajar 24 jam, maka di sini angka kreditnya adalah 29,75 karena memang pangkat guru pengusulnya adalah 4B, 4A, 4B. Nanti kalau dia 3B ke 3C berarti 9,5, kalau 3A ke 3B berarti 10,5. Ini yang penting juga di dalam keterkaitan angka kreditnya. Nah, kalau dia wali kelasnya ini kebetulan karena 5% dikalikan dengan pangkatnya di PK gurunya, maka itu menjadi 5% dikali 29,75, maka ketemulah 1,4875, dan ini tentu adalah di 6 bulan terakhir. Nah, nanti akan dibagi 2, dijumlahkan untuk di hasil akhir, nah di angka kreditnya. Nah, ini sahabat guru hebat, contoh untuk bagaimana penentuan di aspek menulis kalimat pencapaian, khususnya di pengisian format rencana kinerja PNS dan juga dikaitkan dengan SKP angka kredit fungsional. Dan untuk penilaiannya lebih lanjut, maka akan saya pandu sahabat guru hebat pada sesi berikutnya. Dan tentu 2 aspek ini yang penting dulu, format rencana kinerja SKP, lalu dilanjutkan dengan keterkaitan SKP dengan angka kreditnya, kemudian nanti direview dan disetujui oleh pimpinan, oleh kepala sekolah, maka
sahabat guru hebat siap untuk melaksanakan, dan di dalam proses pelaksanaannya itu tentu akan melakukan penilaian kinerja oleh atasan langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pola perhitungan SKP secara lengkap dan perilaku kinerjanya, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.